Halo saintis, ketemu lagi bersama Mizua di Super Chemis. Dewasa ini, tuntutan hidup telah mengarahkan masyarakat untuk semakin memperhatikan penampilan, terutama kulit. Hal ini mendorong adanya kebutuhan terhadap kosmetik, perawatan kulit, maupun penggunaan produk perawatan kulit atau yang populer dengan istilah skincare. Bahkan, saat ini penggunaan skincare tidak hanya terbatas bagi wanita, tetapi juga pria, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dilansir dari kemenperin.go.id, pasar kecantikan dan perawatan diri di Indonesia diperkirakan mencapai 6,03 miliar US dollar pada 2019 dan akan tumbuh menjadi 8,46 miliar US dollar pada 2022. Nah, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran teknologi, sosial media, dan platform digital lainnya yang menjadikan produk skincare semakin beragam dan memiliki akses yang mudah bagi masyarakat. Hadirnya berbagai produk skincare seperti serum, tabir surya, toner, dan sebagainya, baik lokal maupun import menjadi sangat mudah ditemui di pasaran. Namun, hal ini seringkali justru menimbulkan kekhawatiran tentang bahan-bahan yang terkandung pada produk yang beredar di pasaran. Akibatnya, orang-orang mulai sibuk mencari cara untuk memastikan keamanan produk yang mereka gunakan, mulai dari mengecek label halal, BPOM, sampai melakukan tips-tips pengecekan kandungan skincare yang beredar di sosial media. Salah satu tips yang beredar yaitu mengecek kandungan merkuri dalam skincare dengan cara dibakar. Berikut videonya. Tapi tunggu dulu, apakah informasi ini sudah terkonfirmasi kebenarannya atau jangan-jangan ini cuma hoax? Nah, di sini sudah terhubung bersama saya Ibu Siti Marwati MSI, seorang ahli kimia analitik yang akan membahas kebenaran argumen tersebut berdasarkan perspektif kimia. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu di sela-sela kesibukannya untuk ngobrol bersama saya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mari kita lihat tanggapan dari peserta didik, guru, dan masyarakat mengenai berita tersebut. Berikut cuplikannya. Dan kan banyak nih tips-tips mengecek kandungan merkuri di skincare yang beredar di sosial media. Kalau menurut kamu benar nggak sih mengecek merkuri itu bisa dengan cara dibakar? Iya, benar. Iya, benar. Benar? Kalau menurut saya sih salah. Untuk pernyataan tersebut sebenarnya salah. Untuk lebih spesifik lagi, untuk mengetahui ada tidak kandungan merkuri di dalam suatu skincare, itu biasanya kita bisa mengunjungi lab yang memang memeriksa adanya merkuri. Tetapi hal yang lebih simpel lagi bisa dilakukan dengan dilihat di pemanasan atau kita letakkan di suhu yang panas, ada tidak perubahan warna dari skincare tersebut, seperti itu. Memangnya merkuri itu apa sih? Merkuri itu zat kimia yang berbahaya. Merkuri itu bahan kimia yang dapat memicu kanker kulit. Merkuri itu adalah bahan yang bisa menyebabkan kanker. Setahu saya, merkuri itu adalah pemutih. Merkuri itu sendiri adalah logam berat yang terdapat di alam, yang biasanya itu akan menjadi beracun jika kita menggunakan di kosmetik itu secara berlebihan, seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Sama. Nah, itu tadi tanggapan dari beberapa peserta didik, guru, dan masyarakat. Kalau menurut Ibu sendiri, benar tidak sih pernyataan pada berita tersebut? Mbak, jadi memang banyak beredar beberapa semacam metode ya, bukan cara gitu ya, untuk mengetahui kandungan suatu bahan kimia termasuk merkuri di dalam kosmetik. Itu memang kelihatannya mudah gitu ya, hanya dibakar terus nanti akan muncul nyala. Kalau nyalanya tersambar itu akan menunjukkan mengandung merek, bukan cara gitu ya, untuk mengetahui kandungan suatu bahan kimia termasuk merkuri di dalam kosmetik. Itu memang kelihatannya mudah gitu ya, hanya dibakar terus nanti akan muncul nyala. Kalau nyalanya tersambar itu akan menunjukkan mengandung merkuri.
uh, yang namanya analisis kimia khususnya itu secara kualitatif ya artinya kalau itu menunjukkan ada dan tidaknya itu ya memang harus menggunakan prosedur yang tepat agar bisa menghasilkan hasil analisis itu tepat juga. Jadi kalau hanya langsung dibakar, ya itu ada kemungkinan ada zat yang mudah terbakar di dalam kosmetik itu atau di dalam krim pemutih itu sehingga muncul sambaran api. Misalnya kan di dalam kosmetik kan ada etanol atau yang lainnya, jadi pelarut-pelarut di situ yang mudah terbakar. Jadi memang terlihat mudah tetapi belum tentu tepat. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu, pernyataan pada berita tersebut tidak tepat, di mana sih letak ketidaktepatannya? Seperti yang sudah saya katakan tadi, letak ketidaktepatannya ya pada prosedurnya, cara menyimpulkannya, gitu yang jelas. Karena memang analisis kualitatif itu ada yang secara nyala itu ada, gitu ya. Jadi uji nyala namanya itu analisis kualitatif. Jadi kalau uji nyala itu biasanya dilarutkan terlebih dahulu sampelnya dengan pelarut tertentu, terus kemudian dicelupkan ke dalam kawat tembaga dan dibakar, itu nanti akan muncul warna tertentu, itu yang namanya uji nyala. Tapi kalau hanya dilihat dari api yang menyambar itu belum bisa mewakili bahwa di situ mengandung merkuri. Lalu berdasarkan konsep kimianya sendiri, itu seharusnya bagaimana sih kebenarannya, Bu? Merkuri yang berada di dalam kosmetik itu biasanya kan dalam macam-macam bentuknya, bisa dalam bentuk garamnya, jadi garam-garam merkuri itu bisa garam merkuri nitrat atau merkuri klorida, gitu ya. Nah itu harus dilarutkan terlebih dahulu sehingga membentuk larutan merkuri atau Hg2+, gitu ya. Nah nanti ion merkuri yang berada di dalam larutan itu kalau dipanaskan dia akan menjadi terpecah menjadi atom-atomnya, dan atom-atom di situ itu karena diberikan energi sehingga akan tereksitasi ya pada energi tertinggi, tetapi pada posisi tereksitasi itu nanti akan kembali lagi ke ground state atau kondisi terendahnya. Pada saat dia kembali lagi ke tingkat energi terendah itu akan memancarkan energi ya sesuai dengan panjang gelombang tertentu. Nah, energi dalam bentuk cahaya atau pada panjang gelombang tertentu itulah yang akan menghasilkan warna yang spesifik. Jadi spesifiknya itu spesifik untuk merkuri, misalnya warna di situ warna kehijauan. Nah, seperti itu yang menggambarkan merkuri. Nanti misalnya untuk logam-logam yang lain juga akan dengan prinsip yang sama, itu prinsip uji nyala. Memang kalau mau lebih tepat ya memang uji lab itu akan lebih tepat, misalnya menggunakan AAS atau UV-Vis dan sebagainya, itu sampai kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau misalnya di masyarakat awam ya tidak semudah seperti yang dikatakan tadi, hanya dibakar nanti terus terlihat mengandung merkuri. Oke, jadi begitu ya, Bu. Nah, sebenarnya merkuri itu apa sih, Bu? Kenapa merkuri seringkali disalahgunakan dan dimasukkan ke dalam skincare? Merkuri itu memang bahan material logam, ya. Jadi termasuk salah satu logam berat ya, yang berbahaya tentunya kalau artinya memperlakukan merkuri itu kurang tepat. Ya. Merkuri sebetulnya walaupun berbahaya tetap banyak digunakan. Yang paling umum digunakan itu kalau kita melihat itu pada termometer. Nah, di termometer itu kan digunakan untuk konduktornya atau untuk melihat skala suhu di situ. Kadang-kala kalau masyarakat kita tidak tahu tentang bahaya merkuri, misalnya terjadi termometer yang pecah, itu kadang-kadang malah untuk mainan, padahal itu sangat berbahaya. Jadi itu yang logam merkuri ya di situ. Nah, kalau di dalam kosmetik itu digunakan sebagai digunakan sebagai bahan pemutih kulit, bahan aktif pemutih kulit ya. Jadi awalnya memang merkuri digunakan di dalam kosmetik itu karena untuk bahan pengawet antibakteri gitu. Tetapi karena terlihat dapat memutihkan kulit sehingga disalahgunakan untuk memutihkan kulit.
Apa sih bahaya yang mungkin bisa terjadi kalau kita menggunakan skincare yang mengandung merkuri? Skincare yang mengandung merkuri, sebenarnya dulu merkuri itu dipakai di dalam kosmetik ya. Skincare itu awalnya itu pada cat kuku itu masih menggunakan, yaitu terus untuk bahan pengawet tadi. Tetapi kalau misalnya digunakan sebagai bahan pemutih itu yang paling terlihat adalah yang jelas merusak kulit. Kulit itu akan menjadi berwarna merah itu karena terjadi pengelupasan kulit. Nah, itu biasanya merkuri dalam bentuk merkuri klorida ya. Terus karena jadi bersifat asam misalnya bereaksi di dalam bahan lain yang ada di dalam kosmetik itu sehingga terjadi pengelupasan kulit itu sehingga menyebabkan iritasi. Tetapi pada jangka waktu yang lama itu kadang-kala ada hiperpigmentasi, ada hipopigmentasi sehingga kulit itu malah menjadi ada bercak-bercak hitam, ada yang malah jadi tidak berpigmen sehingga menjadi melanogenesis itu apa ya namanya? Jadi putih-putih begitu. Terus yang paling berbahaya itu adalah munculnya kanker kulit, itu yang paling berbahaya. Adakah bahan kimia lain yang lebih aman yang bisa digunakan sebagai komponen dalam skincare yang fungsinya sama dengan merkuri ya Bu? Aktif pemutih kulit itu dari yang awalnya diperbolehkan sampai yang sekarang disarankan itu ada. Jadi kalau merkuri memang pertama adanya dari dulu dipakai, terus mulai dilarang gitu. Muncullah ada hidroquinon. Ya, ada hidroquinon itu dulu sempat diperbolehkan. Banyak sekali kosmetik yang menggunakan hidroquinon, bahkan ada salep yang kulit itu memang diresepkan oleh dokter, tetapi artinya memang itu untuk memutihkan misalnya bekas luka bakar, itu memang mengandung hidroquinon, tetapi itu diresepkan oleh dokter, itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau penggunaannya di dalam kosmetik, ya misalnya krim wajah, itu mulai dilarang. Jadi Balai POM itu juga sudah mulai melarang itu tahun 2008 karena bersifat karsinogenik gitu. Nah, setelah ada hidroquinon dilarang, muncullah arbutin. Ya, arbutin itu ada alfa arbutin, ada beta arbutin. Arbutin itu dirasa dinilai lebih aman daripada hidroquinon ya. Karena itu sumbernya itu dari tumbuhan, dari buah bilberry atau mulberry. Nah, tetapi pada perkembangannya bahwa arbutin itu pada kondisi asam juga itu bisa melepaskan hidroquinon dan glukosa. Sehingga awalnya itu senyawa arbutin, tetapi kalau pada kondisi asam bisa melepaskan hidroquinon juga. Tuh, akhirnya penggunaan arbutin masih diperbolehkan, tetapi dengan dijaga agar tidak terhidrolisis menjadi hidroquinon dan glukosa. Nah, bahan lain yang masih sering dipakai di dalam kosmetik itu sering tertuliskan dengan tulisan AHA atau alpha hydroxy acid. Itu diperbolehkan. Terus ada asam kojet ya atau kojic acid itu juga diperbolehkan. Terus beberapa vitamin. Vitamin itu vitamin E, ada vitamin C, bahkan kalau artis-artis kan sering disuntikkan vitamin C, itu sebetulnya kan untuk perawatan kulit juga atau melalui infus gitu. Terus bahan alami lain yang paling sering untuk masker misalnya pakai pati bengkoang atau akar liquorais itu diperbolehkan. Jadi bahan-bahan alami ya misalnya kayak tadi ada buah bilberry yang dipakai secara langsung itu lebih diperkenankan daripada menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri. Gitu. Karena ada beberapa kosmetik, misalnya kosmetik ilegal, yang tidak melewati badan POM, misalnya, sehingga itu masih banyak sekali sebetulnya yang mengandung merkuri maupun hidroquinon. Gitu. Jadi dari beberapa penelitian yang ada itu masih dijual di pasaran kosmetik yang tidak bermerek, misalnya dari salon-salon yang istilahnya meracik sendiri, itu sebetulnya tidak diperkenankan. Nah, selain dari skincare sendiri, adakah kemungkinan seseorang bisa terpapar merkuri? Merkuri itu bisa berasal dari makanan, misalnya makanan-makanan laut, makanan
laut, yang khususnya yang hidup di dasar laut, misalnya kayak kerang, itu kan hidup di dasar laut. Atau hewan-hewan laut atau hewan-hewan yang hidup di perairan yang hidupnya itu misalnya di buangan limbah industri yang menggunakan merkuri. Itu bisa saja terakumulasi pada hewan itu. Dan kalau ikan-ikan itu misalnya dikonsumsi oleh manusia, maka merkuri pun akan masuk atau memapar pada tubuh manusia. Itu bisa saja terjadi. Selain itu, misalnya ada buangan industri, ya katakanlah dulu pernah di Kulon Progo itu pada pengolahan tambang emas ilegal. Nah, itu menggunakan merkuri yang seperti dituang di dalam karpet itu, masyarakat sana juga tidak tahu gitu ya, bahayanya merkuri, sehingga tetap saja melaksanakan. Dan waktu itu muncul gejalanya adalah seperti kayak kukunya itu seperti membusuk gitu, tapi mereka tidak tahu bahwa itu tercemar merkuri. Jadi merkuri itu tidak hanya dari kosmetik, sebetulnya banyak sekali, cuman terpapar merkuri dari kosmetik itu tidak terlihat secara nyata. Jadi terlihatnya ya pelan-pelan kalau itu penggunaannya itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, benarkah merkuri itu ada beberapa jenis, dan untuk tingkat bahayanya itu apakah sama antara semua jenis merkuri? Ada 3 jenis merkuri, itu ya, merkuri yang berbentuk logam, ya murni, itu misalnya pada termometer itu. Ada merkuri dalam bentuk garam, ya, merkuri, terus ada merkuri organik di situ. Nah, itu tingkat toksisitasnya juga berbeda antara logam sendiri, misalnya antara merkuri dan merkuro pun itu juga berbeda. Yang jelas yang merkuri itu lebih reaktif daripada merkuro, ya, dan memang jarang sekali kalau merkuri itu sering dipakai, tapi yang sering dipakai adalah yang merkuri. Nah, apabila seseorang terpapar merkuri dari ketiga jenis tersebut, apakah penanganannya juga akan sama ya, Bu? Penanganan merkuri itu secara umum sama gitu ya, karena ini sama-sama merkuri gitu ya. Jadi itu yang paling penting adalah menghentikan pemaparan merkuri. Jadi menghentikan pemaparan merkuri itu kalau misalnya orang terpapar merkuri dari kosmetik, ya penggunaan kosmetiknya harus dihentikan. Misalnya kalau terpaparnya itu dari konsumsi ikan laut, ya konsumsi ikan lautnya juga harus dihentikan. Nah, tetap termasuk juga misalnya terpaparnya merkuri dari pecahnya termometer, ya berarti ruangan itu harus disterilisasi gitu. Artinya diambil itu bahan merkurinya yang dari hasil pecahan termometer tadi, ya harus segera diwadahi, ditutup begitu, karena merkuri logam merkuri itu misalnya di udara bebas itu kan masih bisa membentuk uap gitu yang bisa terhirup oleh manusia. Nah, tapi kalau misalnya dalam jangka lama dan sudah terpapar di dalam tubuh, itu memang harus didetoks, gitu, detoksifikasi. Nah, detoksifikasi itu macam-macam. Kalau di kesehatan itu ada yang namanya suntik kelasi. Jadi suntik kelasi itu biasanya disuntik kena HDPA, sehingga nanti merkuri itu akan terikat oleh HDPA dan akan mengalir bersama darah dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Itu yang sudah pada taraf terpapar merkuri yang sudah cukup banyak di dalam tubuh itu. Kalau misalnya masih dalam kadar-kadar rendah, walaupun sudah terpapar di dalam tubuh, kalau ketahuan memang terdapat paparan merkuri di dalam tubuh, ya hanya diberikan probiotik gitu. Probiotik ya dikonsumsi langsung, sehingga harapannya adalah nanti merkurinya bisa keluar dari tubuh manusia. Selain di Kulon Progo sendiri, selama ini ada tidak sih contoh kasus atau peristiwa akibat keracunan merkuri, Bu? Kalau yang lainnya ada, misalnya kayak dulu ya, paling terkenal itu ya yang di Jepang itu, yang di Jepang yang Minamata itu, sama yang di Irak itu itu banyak sekali korbannya. Gitu. Kalau Kulon Progo itu malah tidak terekspos gitu ya. Artinya dulu karena itu di daerah pegunungan, daerah Kokap itu petambang emas namanya Sangun di sana itu, yang ngelola masyarakat awalnya itu ya diam-diam gitu, tapi terus itu kan ketahuan Dinas Lingkungan Hidup Jogja dan jadi perhatian, tapi tidak begitu diberitakan gitu ya. Itu sekitar tahun 2008 kalau tidak salah dulu.
Jadi, pada kesimpulannya, merkuri itu sangat berbahaya dan mengecek merkuri dengan cara dibakar itu tidak benar dan tidak dapat dipercaya ya, Bu. Ya. Oke, Ibu, terima kasih informasinya sangat bermanfaat sekali. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa informasi mengecek merkuri dalam skincare dengan cara dibakar adalah hoaks. Pengecekan merkuri dengan uji nyala harus dilakukan dengan prosedur yang tepat. Merkuri termasuk logam berat berbahaya. Jenis merkuri yaitu merkuri dalam bentuk logam, merkuri dalam bentuk garam, dan merkuri organik. Nah, itu tadi sharing-sharing bersama Ibu Marwati untuk mengonfirmasi kebenaran informasi terkait tips-tips pengecekan merkuri dalam skincare yang beredar di sosial media. Semoga menginspirasi.